Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Metabolisme Zat Gizi Mikro yang diampu oleh Ibu Dr. Prima Endang, MSI. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai penyakit hipomagnesemia. Pada presentasi kali ini tentu saja saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 3 rekan saya yang lainnya. Untuk yang pertama itu ada saya sendiri, Najwa Faizatunisa Alauzai dengan nomor NPM akhir 034. Lalu ada Rafael Wahyuni Liana Ros dengan NPM akhir 036. Lalu ada Irana Karunisa dengan NPM akhir 053, lalu ada Aisyah Nindya Kosmaidi dengan NPM akhir 054. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pendahuluan dari penyakit hipomagnesemia. Hipomagnesemia ini adalah kondisi medis di mana kadar magnesium dalam serum darah itu lebih rendah dari normal, yaitu sebesar kurang dari 0,66 mmol per liter atau kurang dari 1,6 mg per desiliter. Kondisi ini seringkali kurang disadari dalam praktik klinis karena gejalanya yang tidak bisa terlihat hingga kadar magnesium sangat rendah, yaitu kurang dari 0,5 mmol per liter atau kurang dari 1,2 mg per desiliter. Magnesium merupakan kation penting yang terlibat dalam berbagai fungsi tubuh seperti aktivitas enzimatik, fungsi membran sel, pengaturan saluran ion, lalu metabolisme energi, fungsi neuromuskular, dan sistem imun. Oleh karena itu, kekurangan magnesium dapat menyebabkan berbagai gangguan mulai dari gejala ringan seperti tremor dan kramp otot hingga komplikasi serius seperti aritmia jantung, kejang, gangguan neuropsikiatri, dan bahkan kematian mendadak. Lalu selanjutnya, penyebab dari hipomagnesemia ini dapat bersifat kongenital maupun didapat. Gangguan ini dapat terjadi akibat gangguan pada penyerapan gastrointestinal, perpindahan ke dalam sel, atau kehilangan molekul ginjal. Evaluasi penyebabnya melibatkan pemeriksaan klinis dan laboratorium, termasuk fraksi ekspresi magnesium dalam urin. Penanganan hipomagnesemia meliputi mengatasi penyebab yang mendasari, menghindari obat penyebab kehilangan magnesium, serta suplementasi magnesium melalui makanan atau suplemen oral atau intravena. Selanjutnya ada zat gizi yang diperlukan, yaitu yang pertama ada magnesium. Magnesium sumbernya ada dari sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, biji-bijian, dan biji labu. Magnesium adalah koenzim dalam lebih dari 300 reaksi enzimatik di dalam tubuh, terutama dalam sintesis ATP. Magnesium membentuk kompleks MgATP, bentuk aktif yang digunakan dalam berbagai reaksi metabolik, glikolisis, dan siklus asam sitrat. Banyak enzim yang memerlukan magnesium untuk fungsi optimalnya. Magnesium mengatur transport ion seperti kalium dan kalsium melalui membran sel. Kekurangan magnesium mengganggu homeostatis kalium dan kalsium yang penting untuk fungsi jantung, otot, dan syaraf. Yang kedua ada kalsium. Hipomagnesemia menyebabkan gangguan kalsium metabolisme. Magnesium dibutuhkan untuk fungsi normal hormon paratiroid atau PTH yang merupakan regulator utama dalam metabolisme kalsium. Saat magnesium rendah, sekresi dan efektivitas PTH menurun sehingga terjadi hipokalsemia atau rendahnya kadar kalsium dalam darah. Akibatnya, tubuh kekurangan kalsium bebas yang penting untuk fungsi otot, syaraf, dan jantung. Kalsium dibutuhkan untuk mengatasi hipokalsemia akibat hipomagnesemia. Dalam kondisi hipomagnesemia, tubuh dapat mengalami kejang, tetani, aritma jantung yang umumnya disebabkan oleh rendahnya kalsium ionik. Oleh karena itu, pemberian kalsium dibutuhkan untuk secara langsung, biasanya dalam bentuk kalsium glukonat atau intravena, untuk menstabilkan membran sel syaraf dan otot, mencegah komplikasi akut seperti kejang atau henti jantung. Metabolisme kalsium tergantung pada magnesium. Sintesis dan pelepasan PTH menurun saat magnesium rendah, sehingga metabolisme kalsium terganggu. Reabsorpsi kalsium di ginjal menurun. Mobilisasi kalsium di tulang terganggu. Aktivasi vitamin D, kalsitrol, menurun sehingga penyerapan kalsium di usus berkurang. Akibatnya, meskipun kalsium diberikan, kalsium tidak akan bertahan lama dalam darah jika magnesium tidak dikoreksi.
Yang ketiga ada kalium. Hubungannya dengan magnesium yaitu hipomagnesemia sering disertai hipokalemia atau kadar kalium yang rendah karena magnesium diperlukan untuk mempertahankan kadar kalium intraseluler. Sumber makanan dari kalium sendiri ada pisang, kentang, tomat, alpukat, dan bayam. Hipomagnesemia mengganggu homeostasis kalium. Magnesium mengatur aktivitas NA-kATPase, yaitu pompa penting untuk menjaga keseimbangan ion kalium dan natrium di dalam dan luar sel. Kekurangan magnesium menurunkan aktivitas pompa ini. Kalium keluar dari sel dan akhirnya dibuang lewat ginjal. Terjadi hipokalemia atau kadar kalium yang rendah. Resistensi terhadap terapi kalium. Saat kadar magnesium rendah, tubuh tidak bisa mempertahankan kalium meskipun kalium sudah diberikan dari luar. Ini terjadi karena enzim dan transporter yang mengatur reabsorpsi kalium di ginjal tetap tidak aktif tanpa magnesium. Efek klinisnya itu kalium dibutuhkan untuk menjaga potensial membran sel otot dan syaraf, fungsi jantung dan kontraksi otot. Hipokalemia berat bisa menyebabkan lemah otot, aritma, hingga kelumpuhan. Yang keempat ada vitamin D. Vitamin D itu berasal dari ikan yang berlemak, kuning telur, dan paparan sinar matahari. Hubungan dengan magnesium yaitu diperlukan untuk mengaktifkan vitamin D yang penting untuk penyerapan kalsium dan kesehatan tulang. Magnesium berperan sebagai kofaktor dalam enzim-enzim yang mengaktifkan vitamin D yaitu 25-hidroksilase magnesium di hati yang berupa vitamin D25-OHD 1-ahidroksilase di ginjal yang merubah 25-OHD menjadi bentuk aktif yaitu 1,25-OHD atau kalsitriol. Tanpa magnesium yang cukup, aktivasi enzim-enzim ini menurun sehingga produksi kalsitriol terganggu. Hal ini dapat menyebabkan penurunan penyerapan kalsium dan fosfat di usus serta mengganggu mineralisasi tulang. Hipomagnesemia menyebabkan defisiensi vitamin D yang persisten. Beberapa studi menunjukkan bahwa hipomagnesemia dapat menyebabkan defisiensi vitamin D yang sulit dikoreksi hanya dengan suplementasi vitamin D. Hal ini disebabkan oleh gangguan dalam aktivasi vitamin D akibat kekurangan magnesium. Oleh karena itu, koreksi magnesium diperlukan untuk memastikan efektivitas terapi dari vitamin D. Dan yang terakhir ada fosfor. Hubungan dengan magnesium yaitu fosfor dan magnesium berinteraksi dalam metabolisme energi, seperti dalam pembentukan ATP yang mengandung magnesium. Sumber makanan dari fosfor itu ada daging, kacang-kacangan, telur, dan produk susu. Hubungan antara magnesium dan fosfor. Magnesium dan fosfor memiliki interaksi yang kompleks dalam tubuh. Keduanya terlibat dalam berbagai proses metabolik termasuk dalam pembentukan ATP yang merupakan sumber energi utama sel. Magnesium berperan sebagai kofaktor dalam reaksi-reaksi yang melibatkan ATP, sementara fosfor merupakan komponen utama dari ATP. Oleh karena itu, kekurangan magnesium dapat mempengaruhi metabolisme energi yang melibatkan fosfor. Hipomagnesemia dan hipofosfatemia. Beberapa studi menunjukkan bahwa hipomagnesemia dapat berhubungan dengan hipofosfatemia, yaitu kadar fosfor rendah dalam darah. Hal ini terjadi karena gangguan dalam reabsorpsi fosfat di ginjal akibat defisiensi magnesium. Kondisi ini dapat menyebabkan penurunan kadar fosfor dalam darah yang berdampak pada berbagai fungsi tubuh, termasuk fungsi otot dan sistem syaraf. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada jenis bahan pangan. Yang pertama ada pisang. Pisang merupakan buah yang mengandung sumber karbohidrat, mineral, serta vitamin B6 dan vitamin C yang tinggi. Pisang mengandung antioksidan dan dopamin. Kandungan gizi yang terdapat pada buah pisang masang adalah kalium, yaitu sebanyak 373 mg per 100 gram pisang. Kemudian ada vitamin A sebanyak 250 sampai 335 gram per 100 gram pisang. Selain kalium, karbohidrat dalam pisang juga digunakan untuk menyimpan cadangan glikogen otot. Daging, buah, dan kulit pisang mengandung mineral berupa natrium, kalium, kalsium, zinc, mangan, rubidium, tembaga, fosfor, magnesium, dan besi. Kemudian ada oat. Oat merupakan bahan pangan yang cukup terkenal dalam jenis padi-padian yang berasal dari negara-negara Eropa. Oat ialah serat yang sangat baik, yaitu beta-glukan dan kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan.
Oat merupakan sumber vitamin B kompleks, vitamin E, protein, lemak, dan mineral yang baik. Oatmeal memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Kemudian ada madu. Madu menurut Standar Nasional Indonesia atau SNI 013545 1994, madu adalah cairan manis yang dihasilkan oleh lebah. Madu berasal dari berbagai sumber nektar. Nektar adalah semacam cairan yang dihasilkan oleh kelenjar nektar tumbuhan, kaya akan berbagai bentuk karbohidrat, seperti sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Mengandung sedikit senyawa pengandung nitrogen seperti asam-asam amino, amida-amida, asam-asam organik, vitamin-vitamin, senyawa aromatik, dan juga mineral-mineral. Madu yang telah dimasak mengandung fruktosa sebanyak 41%, glukosa sebanyak 35%, sukrosa 1,9%, dextrin 1,5%, mineral 0,2%, air 17%, dan zat-zat lain diantaranya asam amino sebanyak 3,5%. Kemudian selanjutnya ada telur. Protein telur merupakan protein yang bermutu tinggi dan mudah dicerna. Dalam telur, protein lebih banyak terdapat pada kuning telur, yaitu sebanyak 16,5%, sedangkan pada putih telur sebanyak 10,9%. Di sisi lain, hampir semua lemak terdapat pada kuning telur, yaitu mencapai 32%. Sedangkan pada putih telur terdapat lemak dalam jumlah sedikit. Lemak pada telur terdiri dari trigliserida, fosfolipida, atau pada umumnya berupa lecitin, dan kolesterol. Kemudian jumlah asam lemak tidak jenuh lebih tinggi dibandingkan dengan yang terdapat pada produk hewan asam lemak. Utamanya adalah asam oleat, palmitat, linoleat, dan asam stearat. Telur mengandung hampir semua vitamin kecuali vitamin C. Vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Selain sebagai sumber vitamin, telur juga sebagai sumber mineral. Kandungan mineral telur hampir sama dengan kandungan mineral dalam susu. Mineral yang terkandung dalam telur yaitu besi, fosfor, kalsium, tembaga, yodium, magnesium, mangan, potasium, sodium, zinc, klorida, dan sulfur. Kuning telur juga cukup tinggi kandungan kolesterolnya. Selanjutnya ada minyak kelapa. Minyak kelapa adalah minyak yang diekstrak dari daging buah kelapa. Proses ekstraksi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode yang menentukan jenis minyak kelapa yang dihasilkan seperti virgin coconut oil atau VCO atau minyak kelapa biasa. Minyak kelapa, terutama VCO, kaya akan asam laurat dan memiliki sifat antimikroba serta antioksidan yang kuat. Minyak ini lebih sehat untuk dikonsumsi langsung atau digunakan dalam perawatan kulit dan rambut. VCO juga memiliki kandungan vitamin E yang tinggi yang membantu melindungi tubuh dari radikal bebas. Yang selanjutnya ada garam. Garam merupakan sumber elektrolit bagi tubuh manusia. NaCl sebagai unsur utama di dalam garam dengan komposisi natrium sebanyak 40% dan klorida sebanyak 60%. Beberapa mineral lain juga terkandung dalam garam seperti magnesium, kalsium, fosfor, kobalt, potasium, seng, belerang, klor, mangan, tembaga, fluor, dan iodium. Garam dapur merupakan media yang telah lama digunakan untuk pemberantasan gangguan akibat kekurangan iodium seperti gaki, yaitu dengan proses fortifikasi atau penambahan garam menggunakan garam iodida atau ioda seperti KiO3, Ki, NaI, dan lainnya. Garam dapur untuk keperluan memasak diperkaya dengan unsur iodin dengan menambah 5 gram NaL per kilogram NaCl. Dan yang terakhir ada keju. Keju merupakan produk olahan susu dengan gizi tinggi. Masa simpan keju cukup lama, berkisar 4-5 hari hingga 5-10 tahun tergantung pada jenisnya. Komponen utama penyusun keju adalah kasein, protein whey, lemak, laktosa, vitamin, mineral, dan air. Keju diperoleh melalui penggumpalan kasein oleh rennet dengan atau tanpa asam
dan dengan atau tanpa starter membentuk card. Kandungan gizi pada 100 gram keju antara lain adalah 22,8 gram protein, 25,5 gram lemak, 0,4 mg zat besi, 0,06 mg vitamin B1, 155 retinol ekuivalen vitamin A, dan 285 kilokalori energi. Bolu pisang modifikasi tepung oat. Hipomagnesemia adalah kondisi medis yang ditandai oleh kadar magnesium yang rendah dalam darah yang dapat menyebabkan berbagai gangguan pada sistem saraf, otot, dan fungsi jantung. Kondisi ini dapat disebabkan oleh asupan magnesium yang tidak mencukupi, gangguan penyerapan di saluran pencernaan, penggunaan obat-obatan tertentu, atau penyakit kronis seperti diabetes dan alkoholisme. Banana bread yaitu roti yang dibuat dari pisang matang dan bahan-bahan seperti tepung, gula, telur, dan mentega tidak memiliki hubungan langsung dengan hipomagnesemia, tetapi bisa berpengaruh secara tidak langsung melalui kandungan gizinya. Pisang sebagai bahan utama mengandung magnesium dalam jumlah sedang sekitar 30-35 mg per buah, serta juga menyediakan kalium dan vitamin B6 yang mendukung fungsi saraf dan otot. Selain itu, banana bread mudah dimodifikasi agar lebih sesuai untuk kebutuhan diet hipomagnesemia. Misalnya dengan mengganti tepung terigu biasa dengan tepung gandum utuh atau oat, menambahkan kacang-kacangan seperti almond atau kenari, serta biji-bijian seperti chia seed atau flaxseed. Kandungan magnesium dalam banana bread bisa ditingkatkan secara signifikan. Roti ini juga memiliki tekstur yang lembut dan rasa yang manis alami dari pisang matang, sehingga cocok untuk penderita yang mungkin mengalami penurunan nafsu makan atau kesulitan makan makanan berat. Baik, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa jenis makanan yang dianjurkan atau baik untuk dikonsumsi bagi para penderita hipomagnesemia. Nah, berikut ini adalah tabel dari kandungan gizi dari komposisi bahan-bahan tersebut. Tabel komposisi bahan ini kami dapat berdasarkan NutriSurvey. Lalu selanjutnya di sini terdapat komposisi gizi dari produk yang kami tawarkan, yaitu banana bread oat atau bolu pisang dengan modifikasi tepung oat. Di sini kandungan energi per 100 gram dari bolu pisang ini yaitu sebesar 1251 kalori. Lalu untuk zat gizi makronya itu ada lemak sebesar 7,27 gram, untuk proteinnya sebesar 3,46 gram, karbohidrat sebesar 56,54 gram. Lalu untuk zat gizi mikronya di sini salah satunya ada kalium yang sebesar 151 mg. Nah, pada tabel ini merupakan angka kecukupan gizi dari zat gizi yang diperlukan bagi para penderita hipomagnesemia. Di sini angka kecukupan gizi yang kami peroleh itu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019. Angka kecukupan gizi ini kami ambil pada kelompok umur lansia karena lansia ini yang sering atau rata-rata yang mengalami hipomagnesemia. Nah, berikut dapat dilihat AKG pada lansia untuk jenis kelamin laki-laki dari mulai umur 50 hingga 80 tahun lebih. Nah, untuk selanjutnya ada AKG dari kelompok umur lansia pada jenis kelamin perempuan, dapat dilihat pada tabel tersebut. Baik, di sini ada komposisi dari produk yang kami tawarkan, yaitu banana bread atau bolu pisang dengan modifikasi tepung oat. Untuk komposisi bahan yang digunakan dalam pembuatan bolu pisang dengan tepung oat ini, yang pertama menggunakan 7 buah pisang matang ukuran kecil, lalu 20 sendok makan oat, 1/4 cup madu, 2 butir telur ayam, 100 ml minyak kelapa, setengah sendok teh vanili, sejumput garam, lalu secukupnya keju parut untuk taburan. Adapun teknik pengolahan yang kami gunakan dalam pembuatan bolu pisang dengan modifikasi tepung oat ini yaitu dengan proses pemanggangan. Nah, untuk pengolahannya itu sendiri, yang pertama-tama adonan ini dimasukkan ke dalam oven yang telah dipanaskan sebelumnya pada suhu 175 derajat Celcius. Lalu panggang adonan sekitar 30-40 menit hingga matang. Lalu tes dengan tusuk adonan tersebut. Lalu setelah matang, keluarkan adonan dari dalam oven.
Untuk selanjutnya yaitu interaksi antar zat gizi dalam bahan yang digunakan. Seperti dari magnesium yang berasal dari susu, telur, dan oat dengan vitamin B6 dari pisang, telur, dan oat. Yang keduanya dapat saling mendukung. Magnesium berperan penting dalam mengubah vitamin D menjadi bentuk aktifnya yang diperlukan untuk berbagai fungsi tubuh. Oat sebagai pengganti tepung terigu mengandung magnesium dan vitamin B6 dalam jumlah yang cukup signifikan, yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Vitamin B6 berfungsi sebagai koenzim yang membantu aktivasi berbagai enzim yang memerlukan magnesium, terutama yang terlibat dalam metabolisme energi dan fungsi saraf. Pada kondisi hipomagnesemia, tubuh seringkali mengalami penurunan fungsi otak dan saraf, seperti kesulitan berkonsentrasi dan gangguan koordinasi. Dengan adanya kombinasi magnesium dan vitamin B6 dari oat, pisang, dan telur, tubuh dapat memanfaatkan magnesium dengan lebih efisien, sehingga mendukung fungsi otak dan saraf yang optimal, serta mengurangi gejala-gejala akibat kekurangan magnesium. Yang kedua yaitu magnesium dari oat, susu, dan telur dengan kalium dari pisang yang dapat menyeimbangkan elektrolit. Magnesium dan kalium adalah elektrolit penting untuk menjaga keseimbangan cairan, kontraksi otot, dan fungsi jantung. Oat kaya magnesium, sedangkan pisang tinggi kalium, menjadikan banana bread kombinasi yang mendukung perbaikan elektrolit. Pada hipomagnesemia, tubuh sering kehilangan lebih banyak kalium sehingga bisa terjadi hipokalemia atau kekurangan kalium. Kekurangan keduanya dapat menimbulkan kelelahan, kram otot, dan gangguan irama jantung. Magnesium membantu menahan kalium tetap di dalam sel, sedangkan kalium mendukung fungsi otot dan jantung. Konsumsi banana bread berbasis oat dan pisang membantu mengisi kembali kedua mineral ini secara alami, mendukung pemulihan dari hipomagnesemia. Untuk yang ketiga yaitu magnesium dari oat dan kalsium dari keju, yang dapat menyeimbangkan kontraksi dan relaksasi otot. Kalsium dibutuhkan untuk kontraksi otot, sedangkan magnesium berfungsi untuk merelaksasi otot setelah kontraksi terjadi. Apabila kalsium berlebih dan magnesium kurang, otot bisa menjadi kaku dan mudah kejang. Banana bread berbahan dasar oat dan susu memberikan keseimbangan kedua mineral ini, membantu mencegah gejala neuromuskular yang umum pada hipomagnesemia seperti tremor dan kejang otot. Yang keempat yaitu magnesium dari oat, telur, dan keju dengan fosfor dari oat dan telur, yang dapat meningkatkan energi pada sel. Fosfor adalah komponen utama dalam pembentukan ATP atau adenosin trifosfat, yang merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Oat mengandung fosfor dalam jumlah yang cukup tinggi, dan fosfor ini penting untuk produksi energi pada tingkat seluler. Magnesium dibutuhkan untuk membentuk magnesium ATP, yaitu bentuk aktif dari energi seluler. Dengan adanya magnesium dari oat, susu, dan telur, serta fosfor dari oat dan telur, banana bread berbasis oat membantu meningkatkan produksi energi seluler. Hal ini sangat bermanfaat bagi tubuh yang kekurangan magnesium, karena fungsi seluler seringkali terganggu akibat kekurangan mineral ini. Selain itu, kombinasi ini juga mendukung kesehatan otot dan fungsi otak, yang juga sangat bergantung pada pasokan energi yang cukup. Untuk yang kelima yaitu magnesium dari oat dan susu dengan vitamin D yaitu yang berasal dari telur dan mentega, yang dapat menunjang penyerapan dan aktivasi mineral. Vitamin D membantu meningkatkan penyerapan kalsium dan magnesium di saluran pencernaan. Selain itu, magnesium dibutuhkan dalam proses aktivasi vitamin D menjadi bentuk aktifnya. Dengan adanya vitamin D dari telur dan mentega, serta magnesium dari oat dan susu, banana bread ini mendukung penyerapan dan metabolisme mineral secara lebih optimal, sehingga membantu pemulihan kondisi tubuh yang mengalami defisiensi magnesium. Untuk yang terakhir yaitu interaksi antara protein dengan magnesium yang dapat mendukung pemulihan jaringan dan fungsi otot. Protein sangat dibutuhkan untuk pembentukan dan perbaikan jaringan otot, sementara magnesium diperlukan untuk sintesis protein dan aktivasi berbagai enzim metabolik. Dengan kombinasi dari susu, telur, dan oat, banana bread ini membantu tubuh memperbaiki jaringan yang rusak akibat stres metabolik dari kekurangan magnesium, serta mendukung fungsi otot secara keseluruhan. Baik, untuk kesimpulan dalam presentasi kali ini,
Hipomagnesemia adalah kondisi medis akibat rendahnya kadar magnesium dalam darah yang dapat memengaruhi fungsi sistem saraf, otot, jantung, dan metabolisme elektrolit penting lainnya seperti kalium dan kalsium. Kekurangan magnesium bisa disebabkan oleh asupan yang kurang, gangguan penyerapan, peningkatan ekskresi, atau kondisi medis tertentu. Magnesium berperan penting sebagai kofaktor dalam berbagai proses metabolik, aktivasi vitamin D, dan pengaturan keseimbangan elektrolit tubuh. Interaksi magnesium dengan zat gizi lain seperti kalsium, kalium, fosfor, vitamin D, dan vitamin B6 sangat krusial dalam menjaga hemostatis tubuh. Pangan fungsional seperti banana bread berbahan dasar pisang, oat, telur, madu, dan minyak kelapa dapat dimodifikasi untuk membantu memenuhi kebutuhan magnesium dan zat gizi terkait. Kombinasi bahan ini mendukung pemulihan dari hipomagnesemia melalui sinergi antar zat gizi yang membantu meningkatkan penyerapan, metabolisme energi, dan perbaikan fungsi otot serta saraf. Berikut dapat dilihat daftar pustaka dari berbagai referensi yang kami gunakan untuk menyusun presentasi kali ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian presentasi kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.